Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang tentunya berjumpa dengan kawan-kawan semua di kanal Nurul Indarti. Teman-teman, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk ngobrolin tentang masalah penelitian. Jadi setiap penelitian atau peneliti pasti menghadapi situasi yang pertama ini, yaitu memilih, menemukan dan mendefinisikan apa yang menjadi masalah penelitian. Dan dalam banyak literatur metodologi, tahapan menemukan masalah penelitian ini adalah tahapan awal. Jadi tidak sedikit peneliti itu yang kemudian mungkin tidak mudah memang ya menemukan masalah penelitian, seperti menemukan jodoh dalam kehidupan gitu. Jadi ada yang perlu waktu 1 minggu, 1 purnama, 2 purnama, 3 purnama, bahkan tidak selesai. Dan ini mungkin menjadi relevan kita bicarakan karena akan menentukan selesai tidaknya sebuah penelitian dilakukan. Obrolin yuk. Saya mengangkat topik dengan menemukan masalah penelitian dan judul kecilnya adalah Problem Oriented Research. Jadi penelitian itu teman-teman dalam ranah literatur metodologi penelitian bisa dibedakan menjadi 2, yaitu ini bahasa saya ya, problem oriented research dan bukan problem oriented research. Nah, nanti mungkin kita akan ngobrolin dikit deh apa itu problem oriented research, dan untuk tipe penelitian yang lain kita akan bahas di sesi yang akan datang. Nah, teman-teman, apa itu masalah penelitian? Masalah penelitian ini saya merujuk pada salah satu definisi yang diungkapkan oleh Creswell. Itu adalah jadi masalah penelitian itu adalah beragam isu gitu ya, yang muncul atau ada atau ditemukan dalam literatur, teori, maupun dalam kondisi praktikal seperti di perusahaan, organisasi, komunitas, masyarakat, yang mengarahkan pada kebutuhan penelitian, mengarahkan keperluan atau kebutuhan untuk dilakukannya penelitian. Jadi sebaiknya memang penelitian itu berangkat dari kebutuhan penelitian. Karena kalau sebuah kajian dilakukan tanpa ada kebutuhan, tentu kita perlu mempertanyakan nanti hasil penelitian kita memberikan kontribusi atau tidak. Ya. Nah, kemudian saya juga menggunakan rujukan dari literatur pakar metodologi cukup terkenal, dan ini dipakai di program sarjana FEB UGM, ini Bapak Uma Sekaran. Pak Sekaran ini mengatakan bahwa apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah itu sebenarnya adalah pernyataan masalah. Jadi a research problem is a statement of the problem. Jadi rumusan masalah itu adalah pernyataan masalah. Satu kondisi di mana ada kebutuhan yang berangkat dari literatur, dari teori, dari praktikal untuk dilakukannya penelitian. Sehingga rumusan masalah itu tidak dinyatakan dengan kalimat tanya. Jadi kalau ada teman-teman nih yang sekarang sedang melakukan penulisan tugas akhir, coba dicek lagi rumusan masalah Anda itu dinyatakan dengan apa? Pernyataan, satu kondisi, gap masalah, atau pertanyaan. Ada di beberapa tugas akhir yang mungkin menggunakan rumusan masalah sama dengan pertanyaan gitu. Nah, lalu pertanyaan masalah apa gitu. Jadi tampaknya tidak terlalu tepat kalau rumusan masalah itu ya dituangkan dengan kalimat tanya. Kalimat tanya apa, bagaimana, mengapa, apakah X mempengaruhi Y. Karena rumusan masalah itu secara literatur itu adalah pernyataan terhadap suatu masalah atau pernyataan suatu masalah, di mana masalah itu adalah kesenjangan atau gap isu yang ditemukan di literatur, di teori, di praktikal yang mengarahkan atau memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian. Ini yang kemudian penting untuk dipahami oleh teman-teman semua. Nanti cek dan dicek ya. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke karakteristik dasar penelitian. Karena di judul saya itu adalah Problem Oriented Research, maka saya berpikir ini perlu disampaikan. Teman-teman,
riset itu punya dua tipe dari karakteristik, yaitu basic dan terapan. Penelitian basic ini penelitian yang menggunakan paradigma reaktif, dia mendasarkan pada literatur yang ada, yang kemudian digunakan untuk menetapkan fakta hubungan mendasarkan pada satu bidang tertentu, sehingga pertanyaan yang umumnya muncul adalah mengapa, apa, bagaimana, dan terkhusus dalam penelitian positivis deduktif itu adalah interaksinya. Ya, interaksinya itu adalah apakah X mempengaruhi Y, apakah ada peran mediasi atau ada peran variabel tertentu yang menguatkan atau melemahkan hubungan, gitu. Ya, sehingga semangatnya adalah memang untuk develop teoris. Develop itu artinya dia pengujian ulang teori. Kita perlu catat bahwa teori sosial itu adalah kebenarannya sementara, temporal answer, maka perlu diuji kembali. Kemudian dia bisa membangun atau menghasilkan teori baru, ya, dengan secara induktif. Nah, sehingga penelitian basic ini memang mengarahkan atau punya tujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap prinsip fundamental di literatur itu sendiri, dan juga memperluas pengetahuan, ya, dengan mendorong keingintahuan peneliti, ya, ngulik-ngulik itu dalam konteks ini. Nah, sehingga memang tidak punya tujuan komersil dan penyelesaian masalah praktikal. Sebaliknya, teman-teman, di penelitian terapan ini paradigma yang digunakan adalah proaktif, dia lebih ya secara proaktif melihat situasi yang ada, sehingga pertanyaan spesifik yang umumnya diajukan itu memang bertujuan untuk menyelesaikan masalah praktikal yang ada di organisasi, yang ada di perusahaan tertentu, atau di komunitas, atau di masyarakat, gitu ya. Atau juga memang tujuannya adalah untuk menyediakan panduan pilihan khusus bagi pengambil kebijakan, gitu. Nah, sehingga kalau karakteristiknya seperti ini, lalu kira-kira jenis pengetahuan yang didapatkan, siapa yang menggunakan, dan tipe masalahnya seperti apa, ya kita bisa kategorisasikan seperti ini. Nah, penelitian basic ini umumnya menghasilkan pengetahuan terkait dengan bidang keilmuan itu sendiri, sehingga siapa yang akan menggunakan, ya akademisi. Akademisi bisa mahasiswa S2, ya, yang dia menggunakan sains, ya, Master of Science, kemudian doktor yang dia juga doctoral science, gitu. Ini adalah akademisi, ya, sehingga tipe masalahnya ini adalah problem oriented research. Ini bahasa saya. Jadi penelitian-penelitian yang berorientasi pada problem. Ya, akademisi itu adalah menurut saya tipe-tipe Anda yang sedang mengambil S2, MSc, dan mahasiswa doktor, itu adalah sekelompok orang yang menurut saya ngulik-ngulik masalah, ya. Kehidupan berjalan baik-baik saja, Anda kemudian dengan keinginan tahuan Anda itu kemudian menelisik ada masalah apa, what went wrong, what is missing, itu kan semacam agak kelebihan energi, ya. Ya memang S3 kan begitu, ya. Orang-orang segelintir orang yang memang mau masuk di periode yang menikmati masa yang tidak enak dan tidak menikmati masa yang enak, itu hal yang enak. So welcome to the club. Ini kemudian saya sebut sebagai problem oriented research. Nah, sebaliknya untuk penelitian terapan ini, ya, audiens yang menggunakan itu adalah praktisi. Praktisi itu bisa dari perusahaan, manajer, CEO, atau bisa dari pengambil kebijakan, baik itu pemerintah maupun pemangku kepentingan di dalam posisi apapun, gitu ya. Nah, kemudian karena ini audiensnya ini adalah lebih praktikal, maka masalah penelitiannya juga cenderung praktikal, itu problem solving. Jadi penelitian saya sebut sebagai problem solving research dan subject matter research. Jadi masalah terkait dengan apa yang dihadapi oleh perusahaan, mungkin penjualan turun, bagaimana mereka menyikapi pandemi, gitu ya, terkait dengan pandemi misalnya. Atau subject matter research adalah sesuatu yang terjadi dalam lingkup di masyarakat atau di industri tertentu, tetapi ini tidak selalu berkonotasi negatif. Nah, teman-teman, di sesi ini tadi saya sampaikan kita tidak akan membahas dulu nih untuk penelitian terapan dan karakteristik atau diskusi terkait dengan problem solving research atau subject matter research. Sesi ini saya khususkan untuk teman-teman
yang sedang merenung-renungi masalah apa ya dalam karya ilmiahnya atau tugas akhirnya, atau untuk teman-teman yang sedang mengambil tesis untuk MSc maupun doktor, mari kita diskusikan yang ini masuk dalam domain problem oriented research. Tapi kalau teman-teman dari MBA misalnya, MM gitu ya, S1 ini saya biasanya pakai di S1 itu penelitian terapan. Kalau tertarik, nah silakan kita bisa belajar bersama. Yuk kita bahas secara mendalam. Nah, dari mana kita menemukan masalah, khususnya untuk masalah problem oriented research, masalah yang berorientasi masalah. Teman-teman, problem oriented research itu mengikuti tradisi positivis. Umumnya adalah positivis deduktif. Sehingga dalam tradisi ini mau tidak mau kita harus melakukan apa yang disebut dengan kajian literatur. Kajian literatur itu sebenarnya kita melakukan ikro dan ikro again. Jadi baca, membaca, dan bacalah. Dalam bahasa yang lebih ilmiah misalnya, itu disebut dengan literatur review atau kajian literatur. Nah, kenapa kita perlu membaca? Membaca itu dengan mengkaji beragam literatur. Jadi tidak sekedar membaca ya, tapi juga mengkaji, memilah-milah mana yang relevan dan tidak. Ini ada beberapa catatan tujuan dari kajian literatur atau tujuan kita membaca ini. Yang pertama adalah kita bisa membedakan apa yang telah dilakukan dan apa yang perlu dilakukan. Tadi ya, masalah penelitian itu adalah kebutuhan. Ya. Penelitian itu dilakukan dari aspek literatur. Jadi apa yang perlu dilakukan? Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi variabel-variabel penting yang relevan bagi sebuah penelitian. Karena mungkin dalam fenomena sosial banyak sekali variabel yang melingkupi, tapi yang banyak itu belum tentu semua relevan. Jadi dengan kita membaca, kita tahu mana yang bisa kita anggap penting dan relevan dalam pemaknaan fenomena sosial yang sedang kita teliti. Kemudian dengan membaca dan kajian literatur ini bisa mensintesis ide-ide dan temuan penting penelitian dan untuk mendapatkan perspektif yang baru. Sekali lagi, kalau kita mau melakukan penelitian di era sekarang ini, ya atau di tahap ini ya tentu kita harus pikirkan apa yang baru. Karena tidak mungkin penelitian itu dilakukan dengan sesuatu yang tidak baru ya. Tentu Anda tidak akan dilirik oleh orang lain kalau tidak menawarkan kebaruan. Kemudian yang berikutnya adalah merasionalisasikan signifikansi masalah penelitian. Jadi teman-teman, ketika kita meneliti, kita membangun argumen mengapa satu masalah itu jadi masuk akal, gitu ya. Jadi misalnya begini, Anda mengatakan bahwa belum banyak nih orang yang kaji pilihan warna jilbab dengan tingkat kecerdasan. Misalnya kalau saya kebetulan saya pakai jilbab gitu. Ini rasional enggak ya topik ini, gitu. Ya banyak, belum banyak kan belum tentu berarti penting untuk dilakukan. Nah ini kan proses rasionalisasi. Nah kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi metodologi utama dan teknik penelitian yang sudah dilakukan. Sekali lagi penting apa yang sudah dibicarakan dalam literatur sebelumnya. Sehingga ketika kita memilih salah satu topik ya kita tidak mengulang apa yang sudah diomongin orang. Jadi ada sesuatu yang baru. Dan ini yang kemudian terakhir perlu ditekankan adalah ya kita bisa menempatkan atau memposisikan bahwa penelitian kita itu memang menawarkan kebaruan. Nah, kajian literatur itu juga bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan tradisional naratif. Mungkin hampir sebagian besar mahasiswa terbiasa dengan kajian tradisional naratif. Kajian tradisional naratif ini ya umumnya akan Anda lakukan di awal-awal studi. Akhirnya secara eksplisit Anda tuangkan di bab 2 sebelum Anda kemudian selesai dengan diskusi pengembangan hipotesis kalau itu penelitian deduktif ya. Naratif ini umumnya sangat mudah didebat karena terkadang peneliti itu cukup subjektif memilih topik dan kemudian memilih literatur ya sumber dari literatur yang ada gitu ya. Tetapi ini tidak apa-apa juga gitu ya. Anda punya dasar untuk melakukan ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa didebat. Nah, tidak ada salahnya kemudian Anda bisa menggunakan pendekatan kajian literatur yang lebih terstruktur atau sistematis, misalnya dengan teknik bibliometrik. Saya punya sedikit pengalaman dalam menggunakan teknik bibliometrik ini. Kalau Anda cek atau browsing di Google Scholar, ada beberapa artikel saya publikasi dengan bibliometrik dengan publish and perish ya.
Jadi kajian literatur itu bisa menjadi bagian sebuah manuskrip besar, sebuah bangunan karya ilmiah besar, apakah tesis maupun disertasi, tapi tidak sedikit juga yang itu kalau nanti cukup berkekuatan, cukup memberikan kontribusi dalam literatur perdebatan di bidang ilmu tertentu, ya ini bisa dijual dalam publikasi. Nah ini sistematik. Jadi kalau teman-teman ingin kajian literaturnya itu dianggap berbobot gitu ya, ya Anda bisa juga mengadopsi teknik bibliometrik sehingga menguatkan dalam bangunan manuskrip monograf disertasi Anda atau karya ilmiah Anda. Nah, teman-teman, yang kemudian perlu menjadi catatan adalah membacanya itu yang dari sumber yang mana. Jadi untuk menghasilkan kajian literatur dan menemukan masalah, ini menjadi penting Anda menggunakan sumber bacaan yang valid. Ya, kalau dari literatur ya sebaiknya jurnal, artikel atau jurnal yang kemudian bukan abal-abal. Silakan cek nanti apa sih kriteria jurnal abal-abal, yang hoax dan sebagainya. Kemudian ya karena ini kaitannya dengan kebaruan ya, Anda perlu juga menggunakan jurnal yang relatif baru ya. Bagaimana dengan buku Bu Nurul? Nah, buku ini di beberapa sekolah bisnis mungkin dibatasi ya. Kalau buku-buku yang bukan sifatnya pembangunan teori begitu ya, ya Anda lebih baik gunakan artikel dalam jurnal yang punya kebaruan. Ada yang mengatakan 3-5 tahun terakhir untuk bisa dijadikan acuan gitu. Tapi ini setiap sekolah bisnis di dunia ini beda-beda ya. Kemudian teman-teman, nah dari kajian literatur atau setelah kita membaca, jadi membaca itu juga menunjukkan readership ya, berapa variasi yang Anda baca. Kan nggak lucu kalau di bab 2 Anda atau di literatur review Anda tulisannya Indarti 2001, Indarti 2000, Indarti 2000. Ini taunya Indarti, jangan-jangan yang nulis Indarti atau Anda cinta betul dengan Indarti ini ya, gitu ya. Nah, dari bacaan tadi, dari kajian literatur tadi, kita bisa mengklasifikasikan domain masalah penelitian yang masuk dalam klasifikasi problem oriented research itu ada 3. Yang pertama adalah domain konseptual atau domain teoritis. Ini lebih tepat konseptual nih, domain konseptual. Ini berarti ada kesenjangan, ada kebutuhan penelitian, panggilan dari aspek teori. Bisa saja teori tertentu tidak lengkap untuk memaknai fenomena sosial. Karena fenomena sosial itu kan kompleks ya. Jadi ada teori, kita pernah bahas di slide di video sebelumnya, misalnya teori resource based view of the firm, itu kan fokus pada kekuatan sumber daya internal untuk memenangkan persaingan. Padahal bisa saja perusahaan bersaing itu tidak hanya dari internal, tapi dia kemudian harus berinteraksi dengan eksternal. Nah, apakah kemudian teman-teman perlu menggabungkan teori lain, yang yaitu misalnya resource dependency teori, yang dia mengisi dari aspek eksternal. Nah, apakah kemudian dua teori dipakai untuk diintegrasikan atau dikombinasikan atau seperti apa? Ini berdasarkan panggilan literatur sebelumnya. Di slide yang akan datang, di slide nanti saya akan berikan salah satu contoh kaitannya dengan gap teori ini. Ini tidak mudah ya. Penemuan gap teori ini menjadi salah satu kekuatan teman-teman khususnya mahasiswa S3. S3 ini kan memang kadang kelebihan energi banget ya dibandingkan S2. Maka dia mengatakan PhD itu kan permanent head damage ya. Jadi kalau belum rusak saja ya belum dianggap lulus S3, katakanlah begitu. Nah, kemudian ini menjadi poin utama teman-teman. Jadi kalau saya memberi mahasiswa atau sebagian besar supervisor itu punya ekspektasi Anda menawarkan gap teoritis dibandingkan mahasiswa S2, MSc ya. Karena kalau saya memberi mahasiswa itu S1 itu kan tipe semangatnya adalah mereka belajar menulis karya skripsi itu ya mereka belajar menulis yang baik lah, EYD dan sebagainya. Kemudian kalau S2 ya mereka belajar meneliti yang baik. Nah S3 mereka belajar berkontribusi. Maka terkadang tingkat kesulitan atau tantangan, saya tidak ingin sebut ini kesulitan, tantangan terbesar adalah menemukan gap teoritis ini. Ini menjadi catatan tersendiri. Nah, untuk teman-teman S2, Anda mungkin cukup aman karena masih posisi S2 ya. Rata-rata S2 itu yang mungkin masuk di aspek metodologi, tapi jarang sebenarnya saya membimbing
itu masuk di empiris. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, saya memberikan contoh dalam gap teoritis. Saya menggunakan salah satu teori, yaitu perilaku terencana. Teori ini, seperti yang saya sampaikan, banyak dipakai dalam perilakuan, terutama di consumer behavior, perilaku konsumen. Tidak sedikit juga penelitian diadopsi menggunakan ini. Penelitian di keputusan juga menggunakan ini karena terkait dengan bagaimana kita memutuskan untuk melakukan sesuatu. Karena teori ini mendasarkan asumsi bahwa perilaku seseorang itu bisa diprediksi dari intensinya, niatnya. Ya, jadi kalau niat kita itu tinggi untuk berperilaku pada satu hal, maka perilakunya akan mengikuti niat itu. Nah, sehingga kalau kita ingin perilaku tidak mengikuti niat, maka niatnya diturunkan. Nah, niat itu dibentuk oleh sikap seseorang pada satu hal. Kemudian normanya adalah norma orang-orang terdekat atau norma subjektif yang mempengaruhi niat seseorang tersebut dan kendali dirinya sendiri. Saya ingin memberikan ilustrasi yang mungkin, mohon maaf, agak nyerempet, tapi tidak berarti saya meminta teman-teman untuk merokok gitu ya. Saya akan mengambil contoh, ini cerita adik saya saja. Ini adalah adik saya cowok, ini adalah ahli hisab rokok gitu ya. Perilakunya adalah merokok, teman-teman. Berarti perilakunya positif terhadap merokok. Nah, kalau diingat-ingat, saya melacak-lacak nih bagaimana dulu kami berinteraksi, ya sekarang masih berinteraksi gitu ya, terhadap sikap dia tentang merokok. Ya, sejak kecil sampai usia tertentu ya dia tidak pro pada merokok. Jadi sikap dia setuju bahwa merokok itu tidak baik. Setuju bahwa kalau merokok itu akan mempengaruhi kesehatan paru-paru. Dia tahu, dia memiliki kognitif dan persetujuan sikap dia kepada merokok itu negatif. Norma subjektif jelas. Kakaknya, adiknya, keluarga itu tidak memiliki tradisi merokok menjadi ahli hisab. Gitu ya. Bahkan dulu saya ingat di salah satu ruang di rumah itu ketika ada tamu banyak itu sama bapak itu malah dipasangin gambar simbol itu dilarang merokok gitu ya. Nah, ini adalah value yang ditanamkan di keluarga. Nah, kemudian kendali dia pada merokok ini juga negatif. Artinya dia tidak akan mengendalikan dengan merokok. Ya, jadi dia tidak pro rokok. Gitu. Nah, intensi niat kalau ditanya, kamu punya niat merokok? Oh tidak, tentu tidak dong. Kan saya tahu itu tidak baik begitu ya. Nah, tetapi kenyataannya adalah dia positif terhadap merokok. Bisa. Bagaimana kemudian niat yang negatif, perilakunya positif. Ini kan teori tidak bisa menjelaskan. Nah, jangan-jangan kita mencurigai kehadiran elemen lain yang mempengaruhi interaksi ini yang tidak bisa dijelaskan dalam teori perilaku terencana. Bagi catatan, teman-teman, teori perilaku terencana ini juga sudah dimodifikasi. Ada TPP1, TPP2. Gitu. Dan ada yang mengatakan ini sudah terlalu banyak meneliti. Jadi kalau teman-teman meneliti dengan teori ini dan berhenti sampai di intensi, ini saya sering memberikan catatan kepada mahasiswa S2, MSc, ya ini sudah selesai teorinya. Kalau sampai intensi, bahwa intensi itu tidak bisa memprediksi behavior. Nah, apa masih diteliti gitu? Ya berarti kontribusi teman-teman kalau kemudian ingin mencari gap ya salah satunya adalah menawarkan dari aspek di level ini apakah masuk di interaksi, apakah kemudian di sini kemudian perilaku berulang misalnya ya atau ada elemen lain. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita membangun argumen atau menemukan kesenjangan dari aspek teori. Saya kira banyak sekali ya, ada beberapa ilustrasi yang lain atau cara peneliti lain untuk kemudian membangun gap dari aspek teoritis. Salah satunya yang tadi saya sampaikan, bagaimana kemudian teori berbasis sumber daya RBV itu bisa digunakan berbarengan dengan teori resource dependency ketika Anda kemudian melihat bagaimana perusahaan memantapkan keunggulan bersaingnya. Yang keunggulan bersaing itu kan tidak hanya dari aspek internal, inward looking, tapi juga dari aspek eksternal, bagaimana dia kemudian menjalin kemitraan dengan pihak lain, gitu ya, ikut joint venture atau apa misalnya. Nah ini kemudian bisa menjadi dasar untuk kita masuk di gap
penelitian dari aspek teoretikal. Nah, yang kedua itu adalah metodologi. Metodologi ini domainnya sebenarnya juga masuk di ranah-ranah S3 gitu ya. Jadi misalnya ini saya sedang membimbing mahasiswa S3, dia melakukan penelitian di bauran inovasi kebijakan. Nah, dalam literatur yang dia baca, dia melakukan bibliometric analysis juga untuk topik innovation mix gitu ya, bauran inovasi kebijakan. Dan ternyata dia menemukan bahwa di literatur itu tidak banyak yang kemudian masuk di kebijakan publik. Jadi bauran inovasi itu kemudian tidak masuk di kebijakan publik. Nah, sehingga ada aspek untuk membangun instrumen. Ya, instrumennya ini belum ada. Bagaimana mengukur inovasi itu terjadi di perusahaan publik, di kementerian, di SKPD misalnya. Ya, ini kemudian konteksnya berbeda dengan bauran inovasi kebijakan yang ada di perusahaan privat. Ya, mungkin karakteristiknya, kemudian tuntutannya, lingkungan yang melingkupi misalnya. Nah, sehingga ini ada kebutuhan untuk mengembangkan instrumen tersendiri. Nah, mahasiswa ini kemudian masuk di relung ini. Sehingga nanti penelitiannya kemudian menghasilkan instrumen pengukuran. Nah, metodologi contoh yang lain adalah misalnya kalau di bidang saya itu adalah manajemen pengetahuan, itu ada literatur mengatakan bahwa banyak peneliti di manajemen pengetahuan itu melakukan kajian terkait dengan transfer pengetahuan antara perusahaan keluarga. Nah, kalau kita melihat transfer pengetahuan di perusahaan keluarga ini identik dengan pengetahuan yang sifatnya adalah idiosinkratik. Idiosinkratik itu artinya pengetahuannya bisa saja merupakan pengetahuan tertulis, pengetahuan terkodifikasi, tetapi hanya keluarga yang paham tentang pengetahuan itu. Jadi di luar keluarga atau pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perusahaan, dia tidak akan paham pengetahuan tersebut. Nah, itu yang kemudian disebut dengan idiosyncratic knowledge. Nah, bisa saja kemudian transfer pengetahuannya kan juga unik nih. Nah, kalau transfer itu kan melibatkan proses antar generasi satu dengan generasi yang akan datang atau generasi berikutnya. Sehingga ketika mekanisme proses ini yang diteliti, maka biasanya setiap perusahaan karena karakteristiknya beda-beda, perusahaan keluarga satu dengan perusahaan keluarga yang berbeda-beda, maka kedalaman informasi ini menjadi penting untuk digali. Ini kan konteks spesifik. Sehingga tidak sedikit penelitian tentang topik ini itu menggunakan pendekatan induktif, case study, gitu ya. Nah, itu yang juga saya lakukan. Saya publikasi dengan case study induktif, gitu. Nah, tapi sekarang ini teman-teman penelitian di transfer pengetahuan karena perusahaan keluarga ini juga tidak sedikit lagi jumlahnya. Kemudian bisa saja ini berdasarkan literatur sebelumnya juga mengarahkan bahwa penelitian tentang knowledge transfer itu mungkin menarik juga mengkajinya dengan efeknya. Jadi ada yang mengatakan dalam literatur knowledge transfer itu akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan inovasi. Jadi inovasi itu sumber utamanya adalah pengetahuan. Jadi kalau Anda punya perusahaan, atau Anda bekerja dalam satu institusi, dan perusahaan Anda stuck dalam menghasilkan inovasi, cek dulu, terjadi transfer pengetahuan enggak? Pengetahuan baru dan lama. Jangan-jangan pengetahuannya stuck, ya. Jadi isinya adalah akumulasi pengetahuan-pengetahuan lama, sehingga enggak segar nih atmosfernya. Nah, ini perlu ada transfer. Sehingga kemudian dalam diskusi ini, penelitian tidak lagi dengan induktif, tidak dengan case study, tetapi dengan deduktif. Melakukan survei dan pengujian apakah transfer mempengaruhi inovasi satu perusahaan. Nah, ini contoh bagaimana kemudian masalah dari domain metodologi, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman dari empiris. Nah, empiris ini tampaknya banyak yang kemudian kita mendapatkan inspirasi untuk mencari kebaruan dan mencari masalah penelitian ini dari empiris. Empiris ini salah satu yang dominan adalah kontekstual elemen. Kontekstual elemen itu Anda bisa berangkat dari aspek setting, ya, dari aspek budaya misalnya, dari aspek sektor tertentu atau
karakteristik spesifik lingkup bisnis yang Anda amati. Gitu. Nah, itu yang kemudian masuk dalam kontekstual elemen. Kontekstual elemen ini menawarkan kebutuhan penelitian. Karena bisa saja teori tertentu, karena teori itu kan menawarkan jawaban sementara, dan dia punya asumsi ruang, waktu, dan kemudian punya asumsi tertentu yang dipakai ya. Nah, ini kemudian ketika pengujiannya dalam kontekstual elemen yang berbeda, maka bisa saja menawarkan sesuatu yang berbeda. Nah, contoh kontekstual elemen adalah misalnya apakah terjadi perbedaan misalnya karakteristik budaya untuk budaya Jawa dengan budaya Minang dalam proses terkait dengan penggunaan pengetahuan dan kemudian bagaimana pengetahuan itu digunakan untuk inovasi gitu. Karena kita di literatur budaya itu dikatakan bahwa budaya Jawa ini cenderung budaya yang kemudian alun-alun waton kelakon, dia budaya yang cenderung nyaman dalam zona yang ada gitu ya. Sementara kalau budaya Minang kan teman-teman tahu ya, masyarakat Minang ini senang merantau gitu ya, sehingga bisa saja ada elemen tertentu dalam budaya ini yang melingkupi organisasi yang berbasis budaya Minang atau berbasis budaya Jawa, ini kemudian terjadi perbedaan karakteristik bagaimana pengetahuan itu dikelola dan bagaimana menggunakannya terkait dengan inovasi. Atau contoh yang lain adalah karakteristik bagaimana perusahaan itu menggunakan pengetahuan. Jadi ada satu pakar yang membedakan antara perusahaan itu didasarkan dari penggunaan pengetahuan. Alfeson itu membedakan antara knowledge intensive firm dengan non-knowledge intensive firm. Sebut saja perusahaan piranti lunak atau perusahaan software. Ini masuk kategori perusahaan dengan tingkat intensitas pengetahuan tinggi. Jadi banyak pekerja pengetahuan berada di perusahaan ini. Atau perusahaan kreatif ya, itu juga masuk dalam karakteristik ini. Nah, bagaimana kemudian pengetahuan di dalam karakteristik perusahaan yang memiliki pekerja-pekerja pengetahuan atau knowledge worker ini lebih dominan dibandingkan perusahaan yang tidak menggunakan banyak knowledge worker. Jadi misalnya mungkin perusahaan pabrik roti, pabrik tahu, yang mereka mungkin lebih mengandalkan pada skills labor, bukan pada tenaga ya, lebih ke tenaga teknologi sederhana dibandingkan kepada perusahaan piranti lunak yang mengandalkan pada pekerja yang punya pengetahuan lebih nih. Kan itu berbeda. Nah, dengan menelisik ini, teman-teman bisa berangkat dengan membedakan atau fokus pada sektor-sektor ini. Itu yang kemudian saya beri contoh sebagai kontekstual elemen. Nah, contoh yang lain dalam empiris itu adalah misalnya literatur empiris itu menunjukkan bahwa ada sekian faktor yang mempengaruhi variabel dependent Y. Misalnya literatur mencatat ada variabel X1, X2, dan X3. Di literatur dikatakan bahwa pengaruh X1, X2 itu bisa positif, ada literatur lain menyebut itu negatif, bahkan ada yang indifferent, ya bahkan perannya tidak sekedar menjadi independen, dia akan berubah menjadi mediasi atau menjadi moderasi. Nah, simpulannya adalah bahwa peran sekian variabel X ini belum konklusif. Apakah menjadi relevan juga kita temuan itu harus konklusif? Untuk beberapa topik tertentu mungkin menjadi relevan ya. Tetapi bisa saja ini kemudian menelisik ya. Sekali lagi ya, problem oriented itu kan kita semacam kelebihan energi. Kehidupan baik-baik saja, tapi kita menelisik nih. Apa relevan, apa penting, dan sebagainya. Perlu nggak dikaji kembali gitu, karena konteksnya berbeda, karena ini belum konklusif. Nah, ini inkonsistensi hasil. Umumnya adalah pernyataan-pernyataan rumusan masalah yang sering dipakai dalam menemukan masalah penelitian terkait dengan empiris. Ya. Nah, teman-teman, menemukan masalah ini bisa berlangsung tidak cepat ya. Kadang kita perlu membaca, tidak sedikit juga yang teman-teman harus baca dalam kajian literatur. Ada yang mengatakan, Bu Nurul, saya membaca 5 artikel dapat 1 masalah. Membaca 5 artikel lagi, 10 artikel dapat 2 masalah. 20 artikel 3 masalah. The more you read, the more you confuse. Betul. Jadi semakin banyak Anda membaca, justru sebenarnya Anda semakin bingung. Tapi ini awal mula yang baik. Anda bingung karena Anda membaca.
lebih baik daripada Anda bingung tidak membaca. Itu di situ letak masalahnya, teman-teman. Jadi menemukan masalah itu sebenarnya dalam konteks ini menjadi masalah sendiri bagi peneliti. Ya, lah sehingga ketika kita mencari masalah, mungkin kita perlu paham juga apa kriteria masalah yang baik bagi penelitian kita. Saya menggunakan singkatan SMART, yang itu adalah kepanjangan dari S itu adalah spesifik. Jadi ada baiknya teman-teman ketika meneliti untuk menjadi karya ilmiah atau tugas akhir, Anda perlu memilih topik itu yang spesifik. Anda meneliti apa, Mas? Dijawab manajemen. Manajemen itu kan tidak spesifik. Banyak sekali manajemen. Maka Anda meneliti apa? Mulai lebih spesifik, operations. Manajemen operasi. Waduh, operasi yang mana nih? Karena dalam literatur atau dalam buku Hey Surrender itu, manajemen operasi itu ada 10 keputusan. Yang mana nih yang mau Anda bahas? Ya, nah spesifik ini teman-teman. Nah yang kedua itu adalah measurable. Saya kembali ke spek. Meskipun kita tidak tahu juga ya, jadi tidak ada panduan khusus how spesifik nih. Maka Anda perlu mendalami dengan membaca ikro, and then ikro again. Kemudian yang kedua adalah measurable ya. Jadi Anda perlu memastikan bahwa yang Anda pilih, topik spesifik itu adalah sesuatu yang bisa Anda ukur. If you cannot measure, you cannot manage. Itu Peter Drucker mengatakan demikian. Kalau Anda tidak bisa mengukur, Anda tidak bisa mengelola satu hal, dan akhirnya kalau kita tidak bisa mengelola, kita tidak bisa selesai terhadap satu hal itu sendiri. Jadi kalau Anda meneliti religiositas, pastikan Anda tahu cara mengukur religiositas. Kalau Anda meneliti kepatuhan masyarakat menggunakan prokes, apa yang Anda definisikan kepatuhan? Ini kaitannya dengan validitas. Kita mengukur apa yang kita ukur enggak nih? Tapi bagaimana mengukurnya? Jadi jangan-jangan tidak ada alat ukurnya. Seperti yang tadi saya sampaikan dalam contoh atau ilustrasi mahasiswa S3 bimbingan saya yang membuat instrumen bauran kebijakan publik untuk perusahaan publik ya. Itu karena tidak ada alat ukurnya. Gitu. Nah, ini berjibaku dengan ini. Nah, kalau Anda memang punya kontribusi itu bagus sekali karena amal jariahnya besar ya. Ini measurable. Jadi pastikan bahwa Anda tahu cara mengukurnya. Apa tidak alat ukurnya? Kalau tidak ada alat ukurnya, apakah penelitian Anda ditujukan untuk mendevelop atau menghasilkan alat ukur? Dan yang ketiga itu adalah achievable. Achievable ini artinya Anda bisa mencapai tujuan penelitian atau tidak. Penelitian Anda tercapai nggak dari aspek tujuan penelitian? Karena kalau dari aspek tujuan penelitian, ini berarti bahwa Anda bisa mendapatkan jawaban. Karena kalau tujuan penelitian itu tercapai, berarti jawaban penelitian itu bisa Anda dapatkan. Penelitian yang baik itu ya yang bisa mendapatkan jawaban penelitian. Dan dengan jawaban penelitian Anda bisa dikatakan selesai. Jadi kalau Anda tidak bisa mencapai tujuan penelitian, berarti Anda tidak bisa menemukan jawaban penelitian. Maka penelitian Anda belum dikatakan selesai. Penelitian yang baik, penelitian yang selesai. Nah, yang keempat, ini realistik. Jadi topik spesifik bisa diukur achievable, Anda juga perlu memikirkan apakah topik Anda itu realistik atau tidak. Tidak sedikit peneliti itu tergugah untuk meneliti topik-topik yang mungkin cukup abstrak ya, karena memang tidak banyak diteliti gitu. Jadi misalnya mungkin ada yang Anda tertarik untuk mengukur bagaimana perjalanan seseorang setelah mengalami sakaratul maut ya, apakah dia puas, apakah dia apa nih? Ini kan juga menarik ya, topik baru lagi ya. Apakah ini realistik ya? Bagaimana kemudian memikirkan metodologinya nih? Anda berkumpul dengan orang-orang sudah selesai sakaratul maut. Oh, metodenya dengan jailangkung mungkin benar. Mungkin ya, silakan dicoba. Nah, teman-teman yang berikutnya adalah time bound. Jadi ada rentang waktu, ya, ada cakupan waktu nih, ada batasan waktu nih yang melingkupi masalah. Jadi masalah itu dikatakan baik ya karena spesifik, measurable, achievable, realistic. Ini akan menjual nilai kebaruan. Ketika ada time frame waktu yang Anda pertimbangkan. Jadi misalnya sekarang karena kita sedang dihadapi pada situasi pandemi dalam kurun waktu 1 tahun, 1,5 tahun ini ya, mungkin topik-topik yang dikaitkan dengan pandemi adalah topik yang masih bernuansa kebaruan.
Tapi kita berharap pandemi cepat berakhir dalam 1 tahun ke depan. Ketika Anda melakukan penelitian pandemi dan tidak selesai dalam 1 tahun ke depan, bisa saja topik Anda mengalami kadaluarsa. Jadi yang ada kadaluarsa itu bukan hanya susu, expired date itu bukan hanya susu, mie instan gitu ya, tetapi juga topik masalah. Ya, ada time bound-nya nih. Ini kaitannya dengan kebaruan. Sehingga misalnya Anda tadi membaca literatur, untuk menemukan kebaruannya ya kalau bisa artikel-artikel yang terbit 3-5 tahun terakhir ini meskipun tidak ada panduan. Sehingga dari aspek kebaruan itu muncullah Anda bisa memastikan aspek originality. Jadi Anda bisa mempertegas barunya di mana. Apakah barunya di treatment variabel, apakah barunya itu di aspek pengukuran, apakah barunya itu di aspek settingnya misalnya. Apapun itu Anda harus mewujudkan, memberikan penjelasan secara eksplisit di situ ada aspek kebaruan. Teman-teman, kalau penelitian kita tidak ada kebaruan, tentu ini menjadi tidak relevan untuk diteliti juga. Ya, jadi kita memastikan bahwa ada kontribusinya. Kontribusinya apakah dari aspek teoritis, dari aspek empiris, maupun dari aspek metodologi. Dan tentu kontribusi kita itu adalah bagi penguatan, peningkatan pemahaman disciplinary knowledge, jadi pengetahuan di bidang kajian spesifik amatan kita. Jadi kita nggak kemana-mana. Karena memang kemudian kontribusi dari aspek praktikal ini kita tidak memberikan kontribusi nyata ya bagi praktisi, bagi pemangku kepentingan. Kalau toh nanti teman-teman diminta untuk memberikan kontribusi, ya itu kira-kira nanti kalau temuannya dipakai itu maknanya apa? Hanya seperti itu. Tidak secara langsung. Nah, kriteria masalah yang baik juga mungkin ada aspek kemenarikan, kepentingan ya. Ya ini aspek terakhir ini kalau menurut saya kadang ada unsur subjektif karena menarik penting itu di satu sisi juga ada aspek relatif ya. Jadi yang nanti mungkin teman-teman perlu menambahkan argumentasi apa yang Anda definisikan sebagai menarik atau penting dalam konteks masalah penelitian yang Anda angkat. Demikian teman-teman, selamat menikmati tahap awal dalam sebuah perjalanan kalau Anda masuk dalam masa penulisan tugas akhir gitu ya. Ini adalah masa-masa yang menurut saya cukup menantang. Jadi mohon kalau Anda dalam tahapan ini lebih dikuatkan lagi fokusnya, komitmen Anda gitu, karena menemukan masalah penelitian itu tidak dalam proses yang cepat, dan ini tahapan awal. Jadi tahapan awal ini kalau tidak bisa Anda genggam dalam waktu dekat, ya ini bisa jadi bumerang. Menemukan masalah bagi peneliti itu bisa saja menjadi masalah peneliti. Jadi pastikan Anda bisa menggenggam masalah, karena kalau masalah sudah tergenggam, Anda bisa menyelesaikan penelitian dengan lebih cepat dan lebih cepat. Karena penelitian yang baik itu bukan penelitian yang susah, yang modelnya kompleks, tapi penelitian yang selesai. Selamat menemukan masalah penelitian. Demikian teman-teman pemaparan saya pada kali ini, yaitu menemukan masalah dengan spesifik problem oriented research. Berharap semoga teman-teman bisa segera menemukan masalah bagi yang belum dan konsisten atau komit terhadap masalah dan diselesaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.